Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menulis dengan menggunakan imla mangkul dan imla manzur untuk pemula. Imla memiliki peran penting dalam studi linguistik. Tidak kalah penting juga daripada nahwu dan shorof. Imla dibagi menjadi 4 bagian, yaitu imla mangkul, imla manzur, imla istimai, dan imla ikhtibari. Imla yang digunakan di SMP Darul Hijrah Putri adalah imla istimai. Imla istimai merupakan tingkat ketiga setelah imla mangkul dan imla manzur. Berdasarkan informasi di atas, perlu diperhatikan bahwa latar belakang pendidikan santriwati SMP Darul Hijrah Putri adalah 60% lulusan sekolah dasar umum, 40% lulusan sekolah sekolah Islam terpadu dan madrasah ibtidaiyah. Oleh karena itu, sekitar 60% dari santriwati belum belajar bahasa Arab dan memahaminya dengan baik. Mereka kesulitan dalam membedakan huruf hijaiyah, baik dari segi penggalan suara, huruf-hurufnya, mengelompokkan huruf-huruf yang dapat disambung dan dipisahkan dalam susunan kata, cara penulisan huruf yang serupa, serta membedakan antara tak marbutoh dengan tak biasa. Kemudian, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengimplementasikan penerapan metode imla mangkul dan manzur dengan 2 siklus menurut model Chemis dan MC Taggart. Setiap siklusnya terdiri pada 4 fase yang berbeda. Tahap yang pertama itu ada tahap rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis santriwati SMP Darul Hijrah Putri dengan teknik pengumpulan datanya itu menggunakan wawancara, dokumentasi, dan juga tes. Pengertian metode imla. Metode imla merupakan bagian dari maharah kitabah. Ada 3 dasar maharah kitabah. Yang pertama adalah maharah al-tahaji bi tarikatin salimatin atau keterampilan menyalin huruf hijaiyah secara benar. Yang kedua adalah maharah wad alamata al-wadi'ihha, yaitu keterampilan meletakkan tanda baca secara benar. Yang ketiga adalah maharah al-rasmi al-wadih al-jamil li al-huruf wa al-kalimat, yaitu keterampilan menulis indah atau seni kaligrafi. Kemudian ada 2 unsur imla, yaitu mumlin dan mumlan alaih. Mumlin adalah seorang guru yang mengimla atau yang mendikte. Mumlan alaih adalah orang atau siswa yang menerima imla. Nah, dari kedua unsur ini kemudian muncul pengertian bahwa imla adalah membacakan teks bacaan pada siswa, kata demi kata atau kalimat demi kalimat, dan meminta siswa untuk menuliskannya. Kemudian metode imla itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada imla mangkul, imla manzur, imla istimai, dan imla ikhtibari. Pengertian metode imla. Imla mangkul itu siswa menyalin teks bacaan atau kalimat yang ada di dalam kitab atau tulisan guru di papan tulis ke dalam buku tulis. Imla jenis ini merupakan tingkatan pemula di mana mereka lebih ditekankan untuk cermat dan teliti saat membaca tulisan dan menyalinnya. Kemudian yang kedua itu ada imla manzur. Siswa melihat dan mempelajari teks bacaan atau kalimat yang ada di kitab atau yang ada di papan tulis, lalu menutup kitab dan membelakangi papan tulis. Selanjutnya, guru mendiktekan teks bacaan atau kalimat yang sama. Imla manzur tidak hanya menuntut siswa cermat dan teliti saat membaca, tapi juga harus mengingat bentuk tulisannya dan berkonsentrasi dengan bacaan guru. Mata, telinga, dan kekuatan daya ingat harus saling mendukung. Kemudian yang ketiga itu ada imla istimai. Siswa menulis teks bacaan atau kalimat yang dibacakan oleh guru tanpa melihat terlebih dahulu. Metode ini menggunakan merupakan tahapan lebih tinggi di mana siswa telah menguasai teori-teori imla yang sudah diajarkan, kemudian menuliskannya dengan cepat dan benar. Metode yang keempat itu ada
Imla ikhtibari, metode imla ikhtibari ini merupakan imla yang diberikan kepada siswa yang telah menguasai semua teori-teori imla. Dalam metode ini lebih ditekankan pada praktik-praktik daripada hanya menjelaskan teori-teori saja. Pembelajaran Maharah Kitabah di SMP Darul Hijrah Putri. Mata pelajaran imla di SMP di kelas 7B SMP Darul Hijrah Putri menggunakan metode imla istimai. Setelah observasi, banyak mendapati santriwatinya masih kesulitan dalam menulis huruf hijaiyah yang disambung dan yang tidak bisa. Kemudian membedakan tak merbuto dan tak biasa, serta kesulitan dalam alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Maka dari itu, peneliti menawarkan sebuah strategi dalam bentuk permainan bahasa, yaitu pemilihan paragraf dan rangkaian kata, analisis bacaan, dan permainan kata. Yang pertama itu adalah permainan pemilihan paragraf. Tujuannya itu adalah tujuan dari permainan ini adalah agar siswa mengidentifikasi paragraf yang benar. Siswa belajar bagaimana bekerja sama dan membaca, memahami, dan menyusun paragraf. Tujuan tambahan dari permainan ini adalah untuk memperdalam pemahaman siswa tentang teks judul yang dipelajari. Yang kedua itu adalah permainan rangkai kata. Tujuan dari permainan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mendengar. Kemudian permainan analisis bacaan. Tujuan dari permainan ini adalah untuk melatih siswa dalam membaca, memahami dan menganalisis kalimat. Alat yang digunakan dalam permainan ini adalah kartu dan mesin penulis, atau maksudnya pulpen. Kemudian yang keempat, permainan kata. Dalam aktivitas pembelajaran, siswa membaca definisi dari kata kerja mudhari. Mereka memperhatikan penjelasan peneliti tentang arti dan bentuk kata mudhari. Kesimpulan, dalam konteks pendidikan, terutama di SMP Darul Hijrah Putri, menulis bahasa Arab melalui metode imla atau pendikte menjadi penting untuk meningkatkan keterampilan menulis santriwati yang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Metode imla yang digunakan di sekolah ini seperti imla mangkul, imla manzur, dan imla istimai dirancang untuk mengatasi kesulitan dalam menulis huruf hijaiyah dan meningkatkan kemampuan bahasa Arab para santriwati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.